Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan Tuhan. Tuhan bangkit atas maut. Tuhan mengalahkan maut, bangkit atas kematian. Kita akan mencoba sebuah pujian yang luar biasa. Kekuatan, kemenangan kita hanya di dalam Yesus. Pujian ini dengan segenap kita semua. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang tercurah. Terpujilah Tuhan Yesus yang bertata di dalam surga. Muliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami datang kepada-Mu. Kami percaya akan pimpinan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memimpin ibadah ini ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus mati dan bangkit. Yesus tidak mati itu selamanya, tapi 3 hari kemudian bangkit, mengalahkan maut. Kemenangan itu hanya bagi kita. Kemenangan itu untuk kita. Yesus mati bangkit mengalahkan maut.
yang akan dibacakan oleh Saudara waktu dan tempat. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun dan lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Firman Tuhan mengatakan, siapa menabur sedikit, dia menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia yang menuai banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah diberikan Tuhan secara luar biasa, dan saatnya kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan kita, sangat luar biasa kita rasakan berikutnya. menjaga hidup kami. Dan kami berdoa setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, tangan-tangan yang setia
untuk taat pada firman Tuhan, memberikan yang terbaik lewat persembahan maupun perpuluhan ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau akan berkati secara melimpah-limpah. Jaga ini bukan hanya materi, tapi kehidupan, kesehatan dan apapun itu ya Tuhan. Dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi sarana bagi peredaran kerajaan ya Tuhan. Dan Kau berkati juga persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, manusia tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari Tuhan. Dan mari bersama-sama kita persiapkan hati kita buka hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Yesus Engkau ajaib bagiku. Tuhan kita adalah Allah yang benar, Raja yang besar, yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun atas ibadah Paskah saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Besar, Maha Kudus dan Maha Mulia, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, Allah yang disembah,
oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus rela berkorban, mati disalibkan untuk menebus dosa kami. Dan saat ini kami peringati akan kebangkitannya, kemenangannya atas dosa dan maut, atas dunia ini yang menuntun kami di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga sungguh-sungguh kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman. Urapi hati dan pikiran kami, buka mata hati kami, untuk kami boleh mendengar, melihat akan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh jemaat boleh mendengarkan dan boleh menerima berkat dari firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan Allah yang mati, Tuhan Yesus Roh Kudus mengurapi Anda, berikan hikmat, kuasa, kemampuan untuk menjabarkan kebenaran firman, sehingga firman Tuhan sungguh boleh dimengerti dan dipahami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kegelapan, roh jahat, pembuluh udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman pada saat ini, di dalam nama Yesus, aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini, dan mari Roh Kudus menolong kami untuk kami memperhatikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah memperingati penyaliban pengorbanan Yesus di atas Bukit Golgota dengan peristiwa Jumat Agung, dan Yesus mati, dikuburkan, dan pada saat ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Itu yang sering disebut hari Paskah, Paskah atau melewati. Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus dikuburkan, dikatakan di dalam Alkitab Lukas 23 ayat 56b, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah dan yang telah disediakan mereka. Jadi saudara-saudaraku, tidak jauh beda orang-orang Israel dengan bangsa kita, khususnya orang Jawa. Kalau mereka pergi ke kubur itu bukan mereka mengerti kalau Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur, dari kematian. Tetapi mereka akan memberi rempah-rempah, akan nyekar kalau bahasa Jawanya, kepada Tuhan Yesus yang telah 3 hari dikuburkan. Dan setelah mereka sampai di sana, ayat yang pasal 24 ayat 2 mengatakan mereka mendapati batu itu telah terguling dari kubur.
Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Mereka tidak mengerti kalau Yesus itu sudah bangkit. 2 malaikat itu memberitahu kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-6 dikatakan, Ia tidak ada di sini dan Ia telah bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah bangkit. Ini bukti bahwa Yesus telah menang secara total peperangan dengan dosa yang membawa dalam kematian. Ia menang secara total atas maut dan kematian. Maut dan kematian tidak berkuasa atas Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus ini dicatat di sini pada hari Sabat itu. Sabat adalah hari kemenangan Tuhan. Kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus memberikan jaminan pengharapan yang pasti untuk masa depan sampai kekal selama-lamanya. Khususnya yaitu kebangkitan setiap orang yang mati untuk hidup kembali. Juga karena banyak orang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya dia mati. Mati hatinya, mati pikirannya, jadi tidak jelas. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah yang artinya melewati, Yesus telah melewati maut, Yesus telah melewati kematian. Kemenangan ada di pihak Yesus, yang berarti kemenangan juga ada di pihak kita semuanya. Sebagai orang yang percaya kepada Dia. Dalam kebangkitan Yesus ada satu peristiwa yang dahsyat. Coba saudara perhatikan. Kebangkitan Yesus itu satu-satunya orang yang bangkit dari orang mati. Hanya Yesus. Setelah bangkit dari mati dan hidup dan tidak mati lagi. Semua tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin semuanya mati, tidak ada yang bangkit. Itu kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita. Menunjukkan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang hidup. Sampai saat ini Dia tidak mati lagi dan Dia menuntun membimbing kita di dalam kasih karunia-Nya sampai kekal selama-lamanya. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa tidak ada satupun
kuasa yang dapat menghentikan kebangkitannya. Ini menunjukkan bahwa rancangannya untuk masa depan hidup orang-orang yang percaya kepada dia sampai kekal selama-lamanya terwujud, akan terbukti. Ya, karena apa saudara? Di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 di situ dikatakan menguraikan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kasih Yesus kepada kita. Itu yang menjadi satu pengharapan yang besar. Ya, bahwa kasih Yesus kepada kita orang-orang percaya kepada Dia adalah kekal, abadi, dan kuat. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Yesus itu. Kasih yang tidak terbatas, kasih di dalam rencana yang indah bagi kebaikan kita. Bagaimana saudara? Respon kita saat kita melihat kehebatan Tuhan yang mengasihi kita sampai Dia mati dan bangkit menyiapkan tempat bagi kita untuk kekal selama-lamanya di surga. Mari saudara, kita renungkan hal ini supaya kita sungguh-sungguh tergerak hati kita untuk mengasihi Dia. Dengan segalanya, semuanya saudara-saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 tindakan kasih Yesus kepada kita setelah Dia bangkit akan saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, setelah Dia bangkit, Dia akan menyertai kita, menyertai orang-orang percaya. Immanuel. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 15 dan 16 di sini dikatakan demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah murid Tuhan Yesus yang sebenarnya saat itu kecewa dan mereka berjalan menuju kampung yang bernama Emmaus. Di dalam perjalanan mereka tidak tahu bahwa Yesus itu menyertai mereka. Bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama mereka, mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Dikatakan kelihatannya matanya itu tertutup. Ayat 16 dikatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini saudara-saudara, banyak kita berjalan kemana-mana yang sebenarnya Yesus itu Immanuel. Tapi kita merasakan sendirian. Kadang kalau ada yang kita berjalan dalam kegelapan, ada goyang-goyang itu, mereka takut dikira hantu. Padahal sebenarnya kalau menurut ayat ini, Yesus itu menyertai kita. Karena kita banyak mendengar, banyak melihat,
mendengar peristiwa dongeng-dongeng orang, melihat sinetron-sinetron yang mengaco itu, ya, sehingga pikiran kita, perasaan kita tertuju pada gitu. Kalau ada hal-hal yang goyang-goyang, ada yang keliwer gitu, anggapnya kegelapan, hantu atau apapun. Dan saudara, Yesus yang bangkit dari antara orang mati tidak meninggalkan kita. Kemanapun kita berada, Dia tetap menyertai kita. Amin, saudara. Ya, Dia tetap berjalan bersama kita. Immanuel namanya. Mungkin saudara tidak merasakan karena saudara tidak memahami akan firman Allah. Ya. Seperti dalam ayat 15 dan 16 yang saya bacakan tadi. Yesus datang menyertai murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tidak mengerti kalau Yesus bersama dengan dia. Karena mereka tidak mengerti akan firman Allah. Padahal firman Allah itu sudah disampaikan sampai yang ketiga. Bahwa saatnya anak manusia akan mengalami kematian, ya, siksaan kematian dan kebangkitan. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Juga kepada kita. Ia selalu ingin bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun kita ini. Sayangnya justru banyak anak-anak Tuhan yang karena dunia, ya, karena duniawi, karena materi, karena cinta, ya, mereka, ya, karena harta, karena kedudukan, mereka rela meninggalkan Yesus yang sebenarnya sampai mati dan bangkit untuk mengasihi kita. Ya, itulah yang terjadi. Marilah kita renungkan atas kehebatan Tuhan yang hidup saat ini sampai selama-lamanya, yang telah bangkit, supaya kita tetap setia kepada Dia. Yang kedua, Dia tetap memperhatikan permasalahan kita, apa yang kita hadapi. Di dalam ayat 17 sampai 21 mengatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin, kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak
semuanya itu terjadi. Saya akan lanjutkan ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat menyesalinya, mendesaknya. Katanya, tinggallah sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dipakai, Yesus yang bangkit dari orang mati, ya, menghampiri murid-muridnya. Saat murid-muridnya sedang galau, sedang kecewa, putus harapan mereka, hati yang sedih, susah karena mengalami persoalan. Yesus mengetahui permasalahan mereka. Lalu ia menjelaskan tentang firman Allah kepada mereka bahwa semuanya yang terjadi itu sudah dinubuatkan para nabi. Ya. Tentang kematian dan kebangkitannya. Ya. Peristiwa yang terjadi saat ini adalah penggenapan daripada nubuatan-nubuatan itu. Ya. Lalu Yesus diajak makan bersama. Arti makan bersama, ya, mereka menyatu seperti kita semua saat Jemaat Agung kemarin kita mengadakan perjamuan kudus yang mengartikan menyatukan, ya, antara Yesus dan kita, ya, pada murid-muridnya semuanya, supaya semuanya murid-muridnya itu lebih mengerti akan rancangan dan kehendak Allah. Ya. Sakius yang dulu tidak mengerti akan hal-hal firman Allah dan kehendak Tuhan, setelah Yesus masuk bersama-sama dengan Sakius makan bersama, ada perubahan frontal radikal dari hidup Sakius dalam satu pertobatannya. Itulah saudara-saudaraku yang kasih Tuhan yang besar, yang telah merelakan dirinya mati dan bangkit untuk kita. Ingin kita berubah pikiran kita yang duniawi, yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini, menjadi orang-orang yang mengerti akan rancangan kehendak Allah yang baik untuk kekal selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara pernah melihat gambar Yesus mengetuk pintu, ya, mengetuk pintu sering banyak itu. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 pun ditulis itu. Itu menunjukkan bahwa Yesus selalu menghampiri orang-orang, termasuk kita, mengetuk pintu hati kita.
Kalau kita membuka, menerima Dia masuk di dalam kita, Dia akan makan bersama-sama dengan kita. Dia akan menyatu dengan kita. Dia akan menuntun, membimbing, memberi pengertian hikmatnya kepada kita. Sehingga kita mengerti bagaimana hidup dengan kebenaran-kebenaran Allah. Itulah saudara-saudaraku, dikasihi Tuhan. Ya. Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Seperti kepada murid-muridnya. Ya. Mengubah hidup kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tidak perlu pesimis. Segala keberadaan saudara sekarang, kalau saudara membuka hati dan menerima Yesus, Dia akan mengatur, mengubah hidup kita. Hidup saudara sehingga menjadi hidup yang baik untuk masa depan. Ya. Inilah kasih Yesus setelah Dia bangkit. Dulu saya orang yang suka berkelahi. Ya, kemana-mana sekolah, mana terus berkelahi, senang berkelahi. Tetapi setelah saya mengenal, menyerahkan diri kepada Yesus, Yesus telah mengubah hidup saya, mengubah pikiran dan hati saya. Sehingga saya saat ini masih tetap berkelahi, tetapi berkelahi dengan dosa dan iblis. Yang membuat saya mempunyai pandangan kepada Yesus, Allah yang sejati, yang mempunyai rancangan masa depan. Yang ketiga, yang terakhir, Dia tetap membakar roh kita, hati kita, agar kita tetap menyala-nyala, semangat, bergairah hidup ini. Ya. Di dalam ayat yang ke-32 dan sampai 34. Di sini dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukanlah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita. Ya. Di tengah jalan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus ada dalam kita, bersama dengan kita, selalu mengubah pikiran kita, rohnya terus bekerja dalam kita, sehingga kita mendengar firman itu yang membawa kita menjadi semangat. Ya, hidup ini tidak loyo, di dalam segalanya. Ya, sampai pada melayani Tuhan kita semangat, sukacita, kita bekerja semangat, ya, menyala-nyala. Kita berumah tangga, bertanggung jawab, semangat. Kita mencari nafkah, semangat. Semuanya tidak ada kata loyo. Karena roh kita, hati kita telah dibakar oleh Tuhan sendiri. Itu saudara-saudaraku yang sehingga kebangkitannya itu tidak ingin murid-muridnya hidup dalam kelesuan, malas, putus asa, tidak bergairah. Ya. Karena sebelumnya mereka tidak mengerti firman Tuhan, ya, tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Maka Yesus menjelaskan firman Tuhan tentang kematian dan kebangkitannya adalah suatu kemenangan yang besar atas maut dan kematian. Tidak ada yang dapat menahan. Pilatus dengan tentaranya yang kuat menunggui kubur itu dengan batu yang besar, ya, yang tidak mungkin diangkat oleh 4 orang. Tetapi kebangkitan Yesus dapat menghilangkan semua itu. Ya, kebangkitannya menunjukkan kehidupan yang kekal.
Ya, tidak seperti tokoh-tokoh lain, ya, yang mati dan tidak bangkit. Ya, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan semua untuk semangat, untuk berkobar-kobar, menyala-nyala. Ya. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, pada akhirnya kesimpulannya, ya saudara, kita harus bangga walaupun kehidupan kita seperti apapun. Ya, banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak permasalahan yang menghadang kita. Ya, tapi saudara-saudara, kita percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita karena kasih-Nya kepada kita. Dia menaungi, Dia melindungi kita. Ya, itulah Yesus yang bangkit. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang dahsyat bagi kita semuanya. Amin. Ya, ingatlah selalu akan hal ini, yaitu penggenapan janji kemenangan bagi kita. Masa depan yang kekal. Jangan lemah, tetap semangat dengan roh yang menyala-nyala. Ya, berkobar-kobar. Kita terus mengikut Kristus dengan setia dan melayani Dia. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kita kasihi, yang Kristus kita sambut, kita responi firman Tuhan dengan kita bersukacita atas kemenangan Kristus dalam kematian. Kumenang.
Shalom dan selamat pagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman penting sebelum nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat terkasih. Kiranya kuasa kematian dan kebangkitannya menjadi kekuatan dan pengharapan baru bagi seluruh jemaat. Yang kedua, sampai saat ini Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo masih mengikuti ketetapan pemerintah untuk mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu dimohon kepada seluruh jemaat untuk tetap beribadah sesuai jadwal ibadah gereja kita dengan mengikuti link YouTube yang dibagikan lewat grup-grup WA. Hidupkan persekutuan dalam keluarga, tetap menjalin komunikasi dengan saudara seiman, dan jangan kehilangan waktu ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam melakukan ibadah di rumah, saat memberi persembahan tetap dilaksanakan guna mendukung pelayanan gereja. Persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, janji iman, persembahan peduli hamba Tuhan, persembahan ibadah doa dan pujian, maupun iuran panguruk tilayon. Mohon persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan di sudut kanan atas ditulis jenis persembahannya apa, nomor amplop jika itu persepuluhan, janji iman dan jumlahnya, untuk mempermudah proses rekapnya. Persembahan akan diambil oleh pembina KPW di hari Minggu sore dan diserahkan kepada bendahara gereja, yaitu Diakon Aristarchus. Jika jemaat menghendaki melalui transfer, silakan dikirim ke rekening gereja, yaitu Bank Danamon, atas nama Aristarchus Kristanto dengan nomor rekening 5520399, atau atas nama rekening Rismawati Nugrahini dengan nomor rekening 2225373. Setelah transfer dimohon mengirim bukti transfernya kepada Diakon Aris dengan nomor telepon 081 57 800 3227, atau kepada Ibu Anis dengan nomor telepon 081 575 008 140 dengan memberi keterangan yang menyatakan nama pengirim, nomor amplop persepuluhan jika itu persepuluhan atau janji iman, dan jumlah rinciannya. Yang keempat, mengundang seluruh pengurus gereja dalam rapat pengurus gereja nanti pada hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020 jam 10 pagi di ruang ibadah utama gereja. Mohon setiap pengurus untuk bisa mempersiapkan diri. Yang kelima, gereja menghimbau jemaat untuk mendukung pemerintah dengan tetap tinggal di rumah, hidup bersih dan sehat, gunakan masker jika keluar rumah, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang terpenting adalah tetaplah berdoa dan bersandar kepada Tuhan Yesus melalui doa pribadi, doa untuk keluarga, juga mari berdoa buat bangsa dan negara kita. Yang keenam, untuk pendaftaran PAUD masih tetap dibuka untuk PAUD Bintang Kasih
di tahun ajaran 2020-2021. Yang ketujuh, mari bersama-sama untuk seluruh jemaat melakukan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita berdoa untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tuhan Yesus. Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudara Simon Rio. Kemudian yang kedua, Bapak Yunus Amin Priyadi. Yang ketiga, Saudari Priscilia Indah. Yang keempat, Ibu Rusmani Purba. Yang kelima, Bapak Daniel Edi Haryono. Yang keenam, anak Nathanael Evan. Yang ketujuh, Ibu Naomi Susana. Yang kedelapan, Bapak Diakon Amuji Arianto. Kemudian yang ke-9, Ibu Herdiana Endah. Yang ke-10, anak Jeremy Otniel. Kemudian yang ke-11, Saudara El Sadai Rama. Selamat merayakan ulang tahun bagi jemaat yang akan berulang tahun. Kiranya diberikan umur panjang, sehat, dan senantiasa hidup melekat dengan Tuhan, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Itulah pengumuman-pengumuman penting yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepada-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu yang sudah memberkati ibadah Paskah pada hari ini. Biarlah seluruh peribadahan kami, penyembahan, pujian, pengagungan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang memperjelas kami keindahan kasih Tuhan yang besar sampai rela mati dan bangkit bagi masa depan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati dan bertobat kepada Tuhan melalui gereja ini. Bahwa terus jemaat itu semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan perintah, sehingga menjadi jemaat yang bersemangat menyangkan hati Tuhan. Ya, Engkau mengurapi jiwa rohnya terus hingga menyala-nyala, bergairah dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari diberkati Tuhan, dipenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak ada yang kekurangan satu apapun, karena pemeliharaan yang sempurna. Engkau memberkati mereka yang bekerja, bisnis usaha, dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup rumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami istri yang membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus.
menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu, Bapak Budi Wibowo. Kami berdoa untuk Bapak Santoso. Kami berdoa untuk Pak Julius Amin Priadi. Kami berdoa untuk Ibu Sarno. Kami berdoa juga Tuhan Ibu untuk Ibu Dwi Astuti, Anak Andrea. Kami mohon jangan atas mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau melawat dan menyembuhkan mereka. Terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, yang sudah dibacakan tadi, diberkati mereka semuanya. Bahwa untuk mereka ke depan lebih mantap, lebih setia kepada Tuhan. Sehingga mereka mengerti kasih karunia dan kemurahan Allah. Dan hidup di dalamnya, di dalam umur panjang, yang bergairah dalam hidup di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi masalah virus corona. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau selamatkan bangsa kami, Engkau lindungi kami semuanya, lepaskan kami semuanya, mereka semuanya dari virus corona. Karena Engkau Allah yang dahsyat, yang telah bangkit dari mati mengalahkan kematian. Tentunya kasih-Mu mau melindungi dan menaungi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi yang Tuhan sudah pilih menjadi pemimpin negeri ini, diurapi, diberkati, sehingga dapat memimpin dengan bijaksana dan baik dan hikmat Tuhan. Lindungi dari orang jahat, roh jahat yang ingin menghancurkan dan ingin menjatuhkannya. Bentengi Tuhan, malaikat-Mu sendiri yang Kau utus untuk menjaganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dari Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membimbing hidup kita dari saat ini sampai maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Kami saya mengucapkan selamat Paskah.